Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, hari Kamis, rutinitas Race and Rise. Hari ini tanggal 11 September 2025. Rutinitas Latber diikuti oleh 11 pembalap. Ini dari paling depan ada Attila Madiun, kemudian Beni Kalimantan Timur, juga ada Irsat, kemudian Radit, Musa, Kinara, kemudian ada Mas Hendri, kemudian Mbak Nur Hayati dan Mbak Reni. Kemudian satu lagi bapak-bapak yang juga ikut bergabung pada pagi hari ini. Seperti biasa, rute yang kita tempuh untuk flying start 22 km sampai di lampu merah traffic light sapu angin. Kemudian setelah melewati traffic light, kita akan real start melewati Sandaan, berbelok kiri menuju Pantai Baru, dan kita finish di Parangtritis. Beberapa agenda atau event balap sepeda pagi hari ini, tentunya teman-teman juga sudah mengetahui bahwa hari Kamis ini tanggal 11 September ada Pekan Olahraga Daerah untuk kategori XCR juga XCO. Teman-teman seperti Ridwan Abimanyu, kemudian Yayan, juga beberapa teman G-Media, juga beberapa FBS yang biasanya mengikuti Race and Rise, pagi hari ini akan bertanding pada jam 9 di wilayah Bukit Turgo. Kemarin sebelumnya sudah selesai, yaitu kelas downhill, dan sebelumnya juga sudah selesai, yaitu kelas BMX. Dan untuk hari Sabtu besok adalah jadwal kriterium yang dilaksanakan di Wonosari, Gunung Kidul. Kemudian Sabtu dan Seninnya adalah individual time trial, dan hari Selasa yang seru itu akan ada kategori individual road race. Tentunya juga akan kita nanti-nantikan. Nah, peserta pagi hari ini ini ada Attila yang aktif di beberapa rutinitas Latber Jogja, Kinara, ini Musa, kemudian ada Radit, ini Beni Kalimantan, dan Irsat juga Kalimantan. Atlet Kalimantan 2 menjajal speed Race and Rise pada pagi hari ini.
Dan untuk informasi yang lain tentang event balap sepeda, hari ini juga sudah berlangsung etape kedua, stage kedua dari Tour NTT. Kami juga mengucapkan selamat kepada pemenang baik untuk jersey Polkadot, juga jersey yang lain, terutama yang didapati oleh pembalap-pembalap dari Indonesia seperti Muhammad Erlangga, juga Muhammad Rehan Maulidan, juga kalau tidak salah ada Abdurrahman, kemudian Selhan Nur Ahmad. Dan hari ini mereka akan melakoni dengan tentunya mengincar posisi GC, General Classification, untuk Tour de NTT dalam 10 etape. Begitu juga dari informasi seleksi Popnas Jawa Tengah juga hari ini dilaksanakan. Jadi teman-teman yang biasanya ikut dari Klaten, Boyolali, Prambanan, maksud kami di wilayah Prambanan Klaten, Solo, yang biasanya hadir, mereka mengikuti seleksi Popnas. Cuaca pada pagi hari ini alhamdulillah cerah, hanya kalau kita melihat pada perakiraan cuaca di selatan akan terjadi hujan. Semoga ini nanti tetap terang sampai di lokasi finish. Yang ada di depan kami ini adalah Mbak Reni, istrinya Mas Pedro. Pemilik toko sepeda Pedro Bike Shop. Menggunakan sepeda trek. Sedangkan di depannya adalah Mbak Nur Hayati yang menggunakan sepeda Polygon Helios. Kemudian di depannya lagi adalah Ko Hendri, suaminya Mbak Nur Hayati, yang menggunakan sepeda Giant. Informasi lain yang berkaitan dengan event balap sepeda, tentunya besok 13-14 ada jadwal di Linggarjati. Seperti Anang Prabowo juga sudah berangkat hari ini untuk mengikuti event race di Linggarjati. Kemudian beberapa teman seperti Yan Maulana, Fani, besok pada tanggal 14 September atau tepatnya hari Minggu, 4 hari lagi, ada di Komris Purworejo. Komris Purworejo akan ada 2 kategori, yaitu Road Bike Open dan MTB Open.
ada di wilayah Pajangan. Sepertinya sudah mulai hujan gerimis kecil. Nah, untuk cuaca Jogja tadi malam juga sempat gerimis, kemarin malam juga sempat hujan. Dan untuk info yang lain seperti tanggal 27 September adalah event trilogi Jatim yang mengambil rute Blue Fire Banyuwangi. Insya Allah kami meliput ke sana. Kemudian setelah Blue Fire yang rencananya diadakan Ilvestino diundur sampai ke tanggal 30 November atau 2 bulan ke depan. Ini jalanan sudah mulai basah, mulai gerimis. Masih terus flying start, kita ada di speed 40 km per jam. Saat ini menunjukkan pukul 6.52 menit. Kita ada di kilometer 15 dari titik start Ambar Ketawang. Semoga cuaca bisa cerah sampai di akhir finish. Ini beberapa ada genangan air kanan kiri jalan. Jadi sekali lagi kami ulangi, untuk tanggal 27 September mendatang adalah event Blue Fire dalam rangkaian trilogi Jatim. Kemudian tanggal 28 September yang rencananya Ilvestino diundur sampai tanggal 30 November. Rupanya hujan sudah mulai turun lagi di wilayah Pajangan. Cuaca dingin. Sudah mulai turun hujan, sudah mulai rasa rada lebat. Ini untuk Mas Hendri, kemudian Mbak Nur Hayati dan Mbak Reni, ternyata rada tertinggal dengan peloton depan. Hujan sudah mulai turun lagi.
Kita sampai di lapangan Pandak jam 7 tepat, kilometer ke 19. Di kota tadi terang, hanya beberapa titik yang masih mendung gelap, tapi di wilayah Pandak, Pajangan, Bantul ini sudah turun hujan. Satu setengah kilometer menuju Jalan Raya Serandaan. Sebentar lagi kita akan sampai penyeberangan, namun hujan sudah lebat di wilayah ini. Kita lihat peserta apa mau nekat untuk terus melanjutkan atau harus berhenti menunggu hujan terang. Wah, hujan udah semakin lebat ini. Saat lewat penyeberangan Jalan Raya Serandaan, tentunya nekat untuk terus lanjut. Oke, sampai saat ini masih flying start. Sepertinya nekat untuk lanjut, padahal hujan sudah cukup lebat. Sedikit tertinggal untuk Mas Hendri, Mbak Nur, dan Mbak Reni. Irsat dia mau menggunakan mantel. Masih tetap dilanjut ini untuk pembalap pada pagi hari ini. Mereka tidak berhenti untuk ngiyup, sama juga basah kuyup. Tetap kita nekat untuk melanjutkan. Hujan sudah sangat lebat. Mbak Nur dan Mbak Reni, Mas Dendi bisa menyusul, karena sepertinya tidak mungkin untuk memacu sepeda mengingat cipratan air dari ban belakang memang
tidak bisa dihindari lagi. Masih flying start, belum start. Sudah terlihat lampu traffic light sapu angin. Mereka rupanya nekat. Wah, nekat kabeh ini. Jadinya kita akan menyaksikan atlet-atlet pembalap dari Kalimantan untuk menjajal speed. Tapi karena hujan juga cukup lebat pada pagi hari ini, kita masih terganjal lampu merah sapu angin. Sudah start. Kita melihat wah, permainan pada pagi hari ini dengan diguyur hujan yang lebat. Siapa yang ada di depan maju speed? Luar biasa, mereka tetap maju speednya di 45 sampai 50 km per jam. Ya, otomatis kalau posisi hujan begini, maka strategi yang harus benar-benar digunakan adalah menghindari cipratan ban belakang meskipun kita menggunakan kacamata, karena kacamata juga akan tertutup dengan cipratan air kotor ban belakang. Ini terlihat Attila melesat di depan sendirian, berjarak lebih kurang 50 meter. Belum ada yang mengikuti. Musa sepertinya akan mengikuti, ditarik oleh Irsat Peleton. Kita akan coba melihat untuk Musa apakah masih bisa bertahan. Attila tertangkap Irsat, pembalap dari Kalimantan. Bisa menempel Irsat dan Attila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari total 11 peserta sampai di serandaan hanya 6. Tinggal 6 yang bisa bertahan. Masih terus.
Kita melintasi rute dengan tipe lintasan cor beton blok menuju ke kawasan pantai. Tarikan diganti oleh Irsat, ditempel Beni, dua atlet dari Kalimantan Timur. Diikuti oleh Atila, kemudian Radit, Kinara, dan Musa. Saat ini ditarik oleh Beni. Digantikan lagi oleh Atila. Masih Atila. Belakangnya adalah Radit, kemudian Irsat, Kinara, Musa, dan Beni yang ada di belakang menggunakan sepeda United. Kemudian kita lihat Musa menggunakan Helios 500 merah, Kinara menggunakan Cannondale. Irsat menggunakan Polygon 100. Atila menggunakan Focus. Dan kita lihat Radit menggunakan trek merah. Saat ini kami ada di speed 38 km per jam. Dengan menembus hujan lebat dan badai, angin yang bertiup amat sangat kencang. Luar biasa semangat para pembalap pagi hari ini. Mereka harus pandai-pandai untuk menghindari cipratan ban belakang pembalap di depannya. Enam pembalap masih terus beriringan. Kita juga melihat semangat untuk Kinara, satu-satunya peserta untuk putri. Kinara juga tentunya mempersiapkan diri besok Sabtu dan besok hari Selasa untuk mengikuti kriterium dan road race. Kita lihat penampilan dari Atila, pembalap dari Madiun, Jawa Timur. Masih berada di jalan cor beton. Kondisi sudah benar-benar basah kuyup. Luar biasa semangat mereka. Kita terus di speed 40-45 km per jam.
Tukang tariknya saat ini Musa menggunakan Polygon Helios 500. Kemarin beberapa teman ada yang bertanya tentang handphone yang kami gunakan saat ini, menggunakan Xiaomi 14T Pro, karena memang sebelumnya kami menggunakan Xiaomi 11T. Masih terus beriringan. Kita lihat penampilan Musa yang progresnya sangat bagus. Ini melakukan tarikan yang cukup panjang Musa kali ini. Digantikan Benny menggunakan United putih orange. Masih terus di 40 km per jam. Masih Benny yang melakukan tarikan. Diiringi Radit dan Atila. Mereka terus beriringan. Mohon maaf masih belum bisa menggosok kamera handphone karena situasinya belum memungkinkan. Oke, sudah clear kamera. Masih di speed 40 km per jam. Bergerombol 6 pembalap beriringan dari total 11. Inares semangatnya luar biasa. Tidak pernah absen. Lebih kurang 300 meter kita akan memasuki lintasan pantai. Digantikan Atila tarikan. Sudah terlihat TPR Pantai Baru. Masih dalam situasi hujan. Dan kita lihat di sana adalah jembatan Pandan Simo yang sebentar lagi akan diresmikan untuk dibuka.
Kita masuk di kawasan Pantai Baru. Siapakah yang akan tumbang dan siapa yang bisa bertahan, dan tentu saja siapa yang akan menjadi pemenang. Ini kita akan lihat. Attila melakukan breakaway, ditempel ketat oleh Benny. Pembalap dari Kalimantan, Attila melawan Benny. Jatim melawan Kaltim. Inilah Benny dan Attila. Benny menggunakan United, sedangkan Attila menggunakan Focus. Breakaway lagi Attila. Ditempel lagi oleh Benny. Apakah Attila bisa sukses breakaway? Kita ada di speed 50, meskipun hujan juga menghiasi balapan pagi hari ini. Inilah Jatim lawan Kaltim. Sedangkan terlihat di belakang Musa masih mati-matian untuk bisa mengikuti chasing group depan, leading group maksud kami. Attila breakaway lagi. Lah, duel seru antara Kalimantan dan Jawa Timur. Benny lawan Attila. Belum digantikan. Woi, rupanya Irsad bisa menyusul leading group depan. Kita juga melihat Radit juga bisa menyusul. Musa juga mati-matian untuk bisa menyusul. Yang tertinggal tinggal Kinara. Akhirnya 5 yang tergabung pada kilometer ke 36. Masih harus melakoni 11 km lagi. Irsad menjadi tukang tarik. Irsad menggunakan Polygon 100. Kemudian Radit menggunakan trek merah. Dan di belakangnya Attila yang sempat kabur namun tertangkap. Diikuti di belakangnya Benny, kemudian Irsad dan Musa. Kita lihat masing-masing sepeda ini semuanya masih menggunakan rim brakes. Tidak ada yang menggunakan disc brake. Jadi menunjukkan bahwa sepeda ini keluaran tipe lama. Breakaway lagi untuk Attila. Ditempel ketat oleh Benny. Seru sekali Benny lawan Attila. Benny menggantikan Attila melakukan tarikan. Dua pembalap bertarung untuk melepaskan diri dari peloton. Inilah Benny dan Attila. Ada di speed 38 km per jam. Masih Benny dan Attila berusaha melepaskan diri. Di break lagi oleh Attila. Cuaca semakin mencekam, hujan semakin lebat. Coba kita sedikit melihat ke belakang.
Masih terus bertiga berusaha untuk menempel. Tukang tariknya Musa. Sudah mulai rapat lagi jaraknya. Apakah akan tersusul? Nah, pertarungan klasik dengan sepeda klasik. Semuanya masih menggunakan disc brake. Jaraknya sudah sangat dekat. Cuaca betul-betul mencekam. Hujan lebat disertai badai. Akhirnya tertangkap leading group. Di break lagi oleh Attila dengan menambah speed. Terus diikuti oleh Benny, Irsat, Musa, dan Radit. Rim brakes. Lihat fokus. Attila juga menggunakan rim brakes. Untuk wheel set lebar yang menggunakan hanya Benny dan Irsat. Dua-duanya dari Kalimantan. Sedangkan untuk tiga menggunakan wheel set standar. Wis, berani sekali untuk Radit kabur. Diikuti Attila untuk menyusul kaburnya si Radit. Apakah akan tertangkap atau Radit justru terus melenggang untuk meninggalkan? Sepertinya tertangkap Radit. Hujan semakin lebat. Mati-matian mereka berlima untuk terus bertarung menjadi pembalap pagi hari ini dan akan mentahbiskan siapa yang menjadi yang terbaik dalam wet race, real wet race. Sejak dari start sudah hujan lebat sampai di kilometer ke 39 masih hujan lebat. Seperti biasa saya ditemani Pak D yang ada di depan sebagai marshal untuk membuka jalan. Speed sedikit drop mengingat hujan juga sangat lebat. Mereka sama sekali tidak ada keinginan untuk berhenti berteduh, tapi justru nekat untuk terus melanjutkan pertarungan. Hujannya terus sangat lebat. Kita speednya drop di 35 km per jam. Semakin lebat disertai badai. Inilah 5 pembalap yang terus bertarung di race and race pada pagi hari ini. Full, hujannya luar biasa, terus banget. Ada
truk yang lewat. Speednya kendor. Kita bisa maklumi mengingat kondisi cuaca yang sama sekali tidak bersahabat. Masih terus bertarung. Ada Madiun, Kalimantan, Jogja. Speednya ada di 35 km per jam. Kita masih harus melakoni sekitar 6 km lagi. Terus beriringan melakoni pertarungan race and race pada pagi hari ini dengan kondisi cuaca yang sangat tidak bersahabat. Speed sangat drop di 33 km per jam. Masih hati-hati di depan. Sempat melakukan breakaway kecil, namun akhirnya breakaway tertangkap. Kita bisa melihat mereka masih memasang pada gear di sprocket ukuran 2022. Kita melihat Irsat melakukan breakaway, diikuti Musa, kemudian Benny, Radit, breakaway lagi di 45 km per jam. Luar biasa pagi hari ini. Mereka bertarung pada kondisi hujan dan badai. Yang paling depan adalah Benny. Dan seperti bersepeda di atas laut. Yang paling depan ini adalah Radit kecil menggunakan trek merah. Kemudian yang melakukan overtake ini adalah Irsat menggunakan Stratos. Kemudian di belakangnya yang terus menempel mengintip speed ini adalah Musa. Benny di belakang. Kita speednya drop lagi setelah Irsat tadi melakukan attack. Ditarik lagi oleh Radit kecil. Kita sudah memasuki jembatan Kretek 2. Masih Radit kecil. Kita lihat menara jembatan Kretek 2. Hujan benar-benar sangat lebat pagi hari ini.
Masih terus bertarung mereka berlima. Dua setengah kilometer menuju garis finish. Kita melihat Musa mengambil alih tarikan. Finishnya di mana, Pak? Yang di sini. 2 kilometer lagi. Ini kalau kita melihat poligon 100 tipe lama yang digunakan Irsat. Masih Musa di depan yang melakukan tarikan. Manusia-manusia anti air. Luar biasa, ini masih Musa yang melakukan tarikan meskipun speednya ada di 35 km, tapi luar biasa dengan melawan air, angin, dan hujan lebat. Kita akan melewati Geomaritim, digantikan oleh Beni. Suara angin yang berembus dan bertiup dari arah timur ke barat menghempas sangat kuat hingga speed sangat drop di 33 km per jam. Mereka otomatis akan bertarung adu sprint. Kalau kita melihat posisi mereka saat ini, mendekati 1 km menuju finish. Satu kilometer menuju finish. Masih terus beriringan. Yang paling depan kita bisa saksikan ini adalah Radit kecil menggunakan trek merah, kemudian Beni menggunakan United, kemudian Attila menggunakan Focus, Irsat menggunakan Stratos, Musa menggunakan Polygon Helios 500. Breakaway Musa diikuti Beni dan Irsat. Musa kencang sekali melakukan breakaway. Kita melihat Musa terus breakaway kencang sekali, meninggalkan yang lain berusaha. Siapa yang akan jadi terbaik pada pagi hari ini? Masih Musa di depan, diikuti Beni. Dari sisi kanan ada Attila. Kita ada di speed 50 km per jam. Masih Attila di depan melawan Beni. Siapa yang menjadi terbaik pada pagi hari ini? Kita melihat Attila, Beni, di belakangnya Radit. Akhirnya
Atila memenangi pertarungan ini, kemudian Beni, kemudian Radit, Irsat, dan Musa. Demikian tadi pertarungan pagi hari ini di hujan badai. Untuk pertama adalah Atila, kemudian yang kedua Beni, yang ketiga Radit, kemudian Irsat dan Musa. Kita ngeyup dulu saat ini. Demikian pertarungan pagi ini para pemirsa semua. Semoga para pemirsa terus sehat walafiat, lancar rezeki dan dimudahkan segala urusan baiknya. Amin ya rabbal alamin. Apabila kami ada salah dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan terus. Luar biasa ini. Jos.